Cafe Kultum tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat setia Cafe Kultum? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. 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 Seperti biasa, Cafe Kultum selalu menghadirkan ustadz-ustadz yang berbeda di setiap episodenya. Alhamdulillah, hari ini ditemani kembali oleh Ustadz Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu. Ya, kan? sehat. Langsung aja Ustadz. Saya ada pertanyaan titipan. Ini tentang keseharian sih, tentang sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya. Kan ada sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Nah, sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah ini mengiringi sholat fardu apa aja Ustadz? Ya. Karena ada beberapa yang saya tahu ada sholat fardu tapi tidak perlu dilakukan sholat sunnahnya karena menurutnya yang saya dengar ini tidak dikisahkan atau tidak diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi atau bahkan Nabi sekalipun. Nah, di sini nih saya ingin tahu nih seperti itu Ustadz kira-kira. Siap. Langsung aja ya Mas Erik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para pemirsa, subscriber sahabat setia channel Cafe Kultum yang dirahmati Allah. Pertama kita yang harus selalu kita sampaikan yaitu kita harus selalu bersyukur Mas Erik atas segala nikmat dan karunia Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita nikmati, yang kita rasakan ini menjadi sesuatu yang selalu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para ahli baitnya, para dzurriyyahnya. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, Mas Erik, terkait pertanyaan tadi, yang pertanyaan yaumiyah lah ya, pertanyaan sehari-hari terkait yang kali ini yang dipertanyakan itu terkait sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Tapi sebelum itu mungkin sedikit kita sampaikan dulu ya Mas Erik ya, dalam artian kemarin ceritanya begini Mas Erik, saya kemarin kebetulan di masjid. Subuh itu ada kajian. Jadi ada banyak dari jamaah itu yang justru tidak tahu apa arti sunnah itu. Arti sunnah. Jadi yang perlu ditekankan lagi bahwa hukum hukum yang bukan sunnah, maksudnya mukallaf itu orang yang sudah dibebankan kewajiban syariat itu ada hukumnya, hukum taklifi namanya, yaitu yang 5. Yang pertama itu wajib, ya kan? Kemudian ada haram, sunnah atau mandub, terus makruh, terus mubah. Dari 5 ini sebenarnya ada 3 kategori: perintah, larangan, kemudian pilihan. Perintah, larangan, pilihan. Dalam syariat itu ada perintah, ada larangan, ada pilihan. Yang ketiga kategori ini dibagi lagi menjadi 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi bid'ah nggak termasuk Mas. Ya. Untuk urusan bid'ah nanti kita bahas di berikutnya. Ya.
Karena ada yang menyampaikan nambah lagi hukum taklif itu tidak kan. Tambah jadi 6. Nah, harusnya 5. Nah, kalau wajib tahu lah ya. Tahu. Nah, wajib itu dikerjakan mendapat pahala, Tidak dikerjakan mendapat dosa. Itu wajib. Kalau haram, Wajib. Haram apa namanya dikerjakan mendapat dosa. ya. Tidak dikerjakan mendapat pahala. Iya. Kalau Sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. iya. Kira-kira gitu sih. Nah, lawannya itu makruh. Lawannya makruh. Makruh itu ditinggalkan berpahala, Ditinggalkan berpahala, dikerjakan. dikerjakan tidak apa-apa. Ya. Terus kalau mubah Boleh. boleh. Nah, itu hukum taklifi namanya. Hukum taklifi, hukum yang dibebankan kepada mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah diwajibkan perintah syariat Islam kepadanya. Itu untuk orang yang sudah balik. Gitu. Kemudian terkait dengan kalau apa namanya perintah sholat itu, sholat yang tadi pertanyaan tadi, sholat sunnah. Sholat sunnah berarti kembali lagi tadi sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Cuman sholat sunnah ini ada namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Jadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi ini sholat ini sebenarnya hukumnya sunnah. Dalam artian kalau dikerjakan pasti insya Allah dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya, itu dianjurkan kalau dikerjakan. Sholat sunnah itu kan banyak itu yang sholat mutlak. Kemudian sholat apa namanya muakkadah tadi, sholat rawatib tadi kan, yang mendampingi sholat rawatib itu. Jadi setiap sholat yang 5 ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu ada sholat yang mendampinginya, sholat sunnah yang mendampinginya, yaitu qobliyah yang menyertainya, yaitu sholat sunnah qobliyah. Qobliyah ini sebelum qobla, ya, terus yang ba'diyah sesudahnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sholat apa saja nih yang boleh atau yang disunnahkan dikerjakan sebelum sholat wajib yang 5 ini, terus sholat mana saja yang tidak boleh atau tidak ada sholat sunnahnya setelahnya. Betul. Kan seperti itu. Jadi sholat sunnah qobliyah, ada ulama yang menjelaskan bahwa setiap sholat rawatib, sholat fardu itu ada sholat qobliyahnya. Jadi setiap sholat rawatib itu, sholat fardu itu, sholat sunnah qobliyahnya itu ada, muakkadah semua. Sangat dianjurkan. Qobliyah ya, bukan ba'diyah. Qobliyah berarti qobliyah itu sebelumnya. Tapi sholat sunnah sebelum sholat fardu itu ada di setiap sholat fardu. Sangat dianjurkan. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi yang artinya setiap antara azan dan iqamah itu ada sholatnya. Nah, jadi kan kalau kita sebelum sholat ini kan ada azan nih. Betul. Nah, jadi hadisnya itu redaksinya itu saya nggak terlalu hafal, tapi intinya setiap azan di antara azan dan iqamah itu ada sholatnya. Berarti sebelum kita melaksanakan sholat fardu ada sholat qobliyahnya. Dari 5 tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, cuman yang lebih masyhur sholat qobliyah itu sholat sholat muakkad yang qobliyah itu sebenarnya ada beberapa yang muakkadah dan ada yang tidak. Dalam artian sholat yang muakkad itu yang mana yang benar-benar dianjurkan, yaitu qobliyah zuhur. 2 rakaat qobliyah zuhur. Nah, muakkadah itu. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Lah sebelum maghrib. Nah, itu ghairu muakkadah. Oh, ini yang muakkadah dulu ya. Yang muakkad dulu. Terus 2 rakaat setelah isya.
2 rakaat setelah Isya. Nah, terus 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi 5. Kita ringkas Ustaz. Dari Dua subuh lah. Dari subuh ya. Dari subuh. Ya. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Ya. Ya. Lalu menginjak zuhur nih. Zuhur 2 rakaat sebelum zuhur. Dan sesudah zuhur. Berarti 3. Berarti 3. Nah, terus lalu 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah Isya. Berarti sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, terus sesudah Isya. Ya. Ada 5 ya? Ada 5. Kemudian yang ghairu muakkadahnya itu kalau qobliyah dan ba'diyah itu ya tadi berarti 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu 4 rakaat, yang 2 muakkadah, yang 2 lagi itu ghairu muakkadah. Artinya kalau memang mau dikerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, kita dapat muakkadahnya dan ghairu muakkadahnya. Oh, gitu. Ya, terus 2 rakaat setelah zuhur. Nah, berarti 4 juga itu. Yang 2 itu muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Nah, jadi berarti sholat zuhur qobliyah dan ba'diyahnya 4-4 ya, yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Pun begitu juga dengan ba'diyahnya. Terus yang ketiga 2 rakaat 4 rakaat kalau tidak salah 4 rakaat sebelum asyar. 4 rakaat sebelum asar. Ya. Nah, itu ghairu muakkadah. Terus 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ini yang ghairu muakkadahnya. Betul, Ustaz. Ya. Jadi yang benar-benar muakkadah itu ya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Tapi kadang saya lihat Ustaz, ini jadi saya agak kebingungan sih. Iya. Ketika saya touring, motor-motoran nih, kan nyampe subuh nih. Ya udahlah, sebelum kita masuk ke tempat istirahat, orang udah waktu subuh. Ya udah kita subuhan dulu. Nih, ya kan. Nah, setelah subuhan selesai, saya lihat ada orang juga sholat lagi. Padahal itu tadi sholat di sebelah saya bareng sholat fardunya. Ya kan. Setelah salam, setelah doa, setelah zikir, dia mundur sholat. Nah, saya juga dalam hati doang sih. Nah, ini tuh sholat apa ya? Setahu saya kayaknya setelah subuh nggak ada sholat sunnah. Setahu saya setelah sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah. Saya agak bingung juga. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, ini sholat apaan ya? Belum masuk waktu duha belum? Waktu duha juga belum nih, ya kan, orang habis subuh, ya kan. Sholat hajat, kok kayaknya habis subuh ya sholat hajat ya. Bukannya biasanya malam, sepertiga malam. Ya kan? Jadi begini Mas Eri, kita selalu harus berhusnuzon, positive thinking. Segala sesuatu kita harus selalu kita awali dengan pikiran yang positif. Jangan langsung menjudge ini orang. Gitu. Saya tidak menjustifikasi, tidak menghakimi, cuman menjadi pertanyaan dalam hati. Saya kan tidak terlalu mendalami agama, juga tidak terlalu mengerti agama. Jadi ini apa ya? Saya ngetahuinya secara umum-umum aja. Sholat opo toh yo habis subuh. Tapi sebenarnya sih kalau ada hal-hal seperti itu yang mungkin jadi pertanyaan ke kita, atau sesuatu yang memang mengganjal di diri kita, paling bagus itu tabayun. Tabayun itu apa, Ustaz? Tabayun itu klarifikasi. Oh, mengklarifikasi. Klarifikasi bahasanya. Artinya sholat subuh nih, Mas Erik nih, setelah selesai terus tiba-tiba dia naik lagi. Nah, ada alangkah baiknya kalau memang memungkinkan ya. Insya Allah kalau kita sama muslim ini kan insya Allah khair lah ya, baiklah ya. Setelah beliau sholat, mohon maaf Pak, saya mau nanya nih, saya kan
Tadi Tapi nggak nyampe hati Nah. juga mau nanya gitu. iya sih, jadi itu tadi Hmm. tabayun ini pun klarifikasi, nah, itu kan ada adabnya juga. Betul, Ustaz. Kemudian kira-kira bermasalah nggak? Kira-kira dia tersinggung nggak kan Mm-mm. gitu. Nah, terlepas dari itu semua, yang perlu kita ketahui bersama bahwa eh sholat sunnah setelah subuh itu dan sholat sunnah setelah asar. Mm-mm. Nah, itu adalah salah satu waktu yang tidak diperkenankannya sholat. Mm-mm. Nah, hadisnya la sholata ba'da subhi, la sholata ba'da subhi hatta tartafi'us syams. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari meninggi, tartafi'us syams. Terus wala sholata ba'dal asri hatta taghibas syams, dan tidak ada sholat setelah asar Sampai sampai matahari tenggelam. taghib itu goib, hilang. Ah. Ah. Jadi itu salah satu waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat Mm-mm. kalau tanpa ada alasan. Betul. Nah, sebenarnya ada lagi sholat yang tidak diperkenankan itu. Kapan? Ketika matahari tepat di atas kepala kita. Jam 12 siang itu Jam 12 siang. tidak boleh. Makanya zuhur itu pasti Ketika antara tergelincir, lewat, tergelincir, ya kan? gelincirnya atau setelah Ah. bayangan itu melebihi tinggi atau panjang bayangan benda. Mm-mm. Nah, itu waktu zuhur masuk. Jadi pertanyaannya, kalau dia sholat setelah subuh atau setelah asar itu kan itu sebenarnya tidak boleh. Nah, Nah, jadi itu tadi, kalau tidak ada sebabnya. Jadi sebabnya kan kita nggak tahu. Betul, Makanya Ustaz. kita kadang perlu untuk tabayun tadi, klarifikasi tadi. Kalau memang benar-benar mengganjal, niatkan saja kita mau, saya pengen tahu dong. Mungkin ada hal-hal yang mungkin saya tidak tahu dan beliau ini mengerjakan ini bisa menjelaskan ke saya. Itu positifnya. Apa sebabnya? Misalnya, ya mungkin saja dia qadha sholat. Nah, karena ketinggalan sholat isya. bukan. Bukan. Sholat subuh dan sholat asar itu. Jadi qadha itu mungkin sebelumnya beliau ini atau orang ini tidak pernah sholat. Mm-mm. Nah, jadi atau pernah ketinggalan sholatnya karena hal yang tidak di luar kemampuan dia. Misalnya ketinggalan karena di perjalanan, atau ketinggalan karena lupa, atau ketiduran. Mengganti berarti. Mengganti, qadha itu mengganti. Nah, makanya gimana cara mengganti sholat itu? Ya, setelah mengerjakan sholat yang wajib itu langsung diikuti dengan sholat yang qadha, ketinggalan. yang ketinggalan. Misal nih Mas Erik, subuh ketiduran, ya kan, mau Sering. nggak sholat gitu, atau apalah gitu kan. Kemudian, aduh, udah ketinggalan. Besoknya Mas Erik mengqadha, atau Mas Erik maaf kata nih, dulu begajulan, boro-boro sholat apa segala macam lah, pokoknya sekarang alhamdulillah Allah kasih hidayah misalnya, Alhamdulillah. memperbaiki kan gitu. Saya mau memperbaiki atau membayar sholat-sholat saya yang dulu gitu. Jadi saya pokoknya setiap selesai saya sholat wajib, saya ikutin sholat yang setelah saya kerjakan itu. Misalnya sholat subuh nih, langsung sholat subuh lagi niatnya, tapi qadhaan, bukan adaan. Penggantian. Mengganti. Itu diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Masya Allah. Bener-bener Islam itu mempermudah ya. Mempermudah. Kecuali kalau mu'alaf ya. Kalau mu'alaf itu udah kan rana utang ya. Rana utang kalau mu'alaf ya. Rana utang. Maksudnya lembaran baru. Lembaran baru. Iya, mulai dari nol. Kayak ngisi pom bensin dong. Iya, itu kalau mu'alaf. Tapi kalau yang memang dari kecilnya itu, dari baliknya dia sudah muslim, kemudian tidak sholat segala macam, tidak mengerjakan perintah-perintah agama yang diberikan kepada dia, kemudian suatu saat umurnya 40-30 dia hijrah lah bahasanya, taubat lah, kemudian terus dapat hidayah lah, terus sholatnya itu gimana ya, hitungannya berarti selama berapa tahun Anda dulu kita itu tidak sholat banyak. Nah iya, makanya ya Allah, mudah-mudahan niatnya ini mengganti yang dulu saya masih
nggak mau mengindahkan perintah engkau kan gitu. Nah, terus begitu juga subuh. Makanya kalau subuh untuk menghindari fitnah, Betul, Ustaz. ya jangan di masjid. Salat badalnya atau salat kodoknya. Betul. Karena balik ke rumah ya. ke rumah aja gitu. Ah. Setelah zikir segala macam balik ke rumah salat sunat, salat kodok lagi. Kalau saya kan gini, Ustaz. Hmm. Kalau di pabrik itu kan, Ya, ya maaf ya, kadang musolanya kan kecil ya. ya, Musolanya kecil. Lalu kan kita terkadang masih terganjal sama pekerjaan. ya, Nah, berarti benar kalau seumpamanya mengkodoknya itu setiap setelah selesai. Lebih Ya. baik jangan di masjid atau di Ya, musola ya. biar menghindari fitnah. Tapi subuh sama asar ya. Apanya? Kalau ya yang jangan mengkodok salat di masjid itu Subuh sama asar. sama asar Iya. karena asumsi kita semua itu setelah sholat subuh dan sholat asar itu tidak ada sholat. Tidak ada sholat, betul. Apalagi setelah kita mengerjakan sholat terus kita sholat lagi. Mm-mm. Takutnya jadi fitnah. Fitnah apa? Tuh orang tuh baru belajar tuh. Begitu. Jadi istilahnya begini Mas Erik. Jangan sampai amal kita ini, Mm-mm. jangan sampai niat baik kita ini justru menjadi dosa buat orang lain. Kita kan niat kita baik nih, saya mau Sebentar, kodok sholat nih. sebentar. Hah? Ini agak membingungkan, Ki. Hah? Amal yang akan kita lakukan menjadi dosa orang lain. Ya. Kok bisa? Oh iya gini. Analoginya begini. Itu tadi sholat kodok, Habis subuh. sholat kodok lah. Kalau sholat kodok subuh. Mas Erik itu punya niat baik Mengganti sholat. mengganti sholat yang dulu pernah Mas Erik tinggalkan berapa tahun gitu. Punya niat ya Allah saya mau kodok sholat lah. Pokoknya setelah sholat jamaah di masjid subuh, niat saya mau mengkodok sholat yang pernah saya tinggalkan. Mm-mm. Oke, kan niatnya bagus tuh, Bagus. baik kan? Baik Nah, banget. Tapi ketika Mas Erik kerjakan itu di masjid, Mm-mm. justru orang lain justru mencibir. Ini nih Mas Erik nih, nggak pernah ngaji nih. Mm-mm. Sholat habis sholat subuh kan nggak ada sholat sunnah. Sholat apa dia? Kan dia akhirnya dosa. Dosa buat yang mencibir. Iya, yang mencibir itu akhirnya kan berdosa jadinya. Oh iya, benar-benar. Padahal benar. Mas Erik niatnya Baik. baik. Iya benar. Tapi gara-gara Mas Erik berbaik itu orang lain tuh jadi berdosa. Mm-mm. Contoh, yang lain nih analoginya, sholat Jumat. Mm-mm. Sholat Jumat. Mas Erik uzur, dalam artian uzur nih entah sakit lah nggak bisa jalan, Ada halangan. ada halangan, ya kan? Terus tapi masih bisa ke teras. Mm-mm. Mas Erik ke teras, ngopi, terus ngerokok. Allahu Akbar, ya kan? Orang masjid ada udah, ke masjid jalan. orang lihat itu tuh orang itu sholat Jumat nggak ke masjid coba. Malah enak rokokan Enak karo rokokan. dutan. Padahal Rokokan karo kan- ngopi. Padahal dia nggak tahu ini lagi diperban nih atau lagi ini. Saya bukan, nah, itu makanya jangan sampai itu sebenarnya bukan niat baik misalnya. Nah, artinya ada uzur aja. Mm-mm. Nah, jadi hindari kalau memang nggak bisa ada uzur untuk mengerjakan kewajiban syariat misalnya, ya jangan diperlihatkan ke orang lain. Betul. Justru nanti takutnya orang itu berdosa gara-gara itu. Betul, Ustaz. Nah, Saya contoh baru ngerti banyak ini, lah. Ustaz. Iya. Karena pernah rupanya ada. berarti ada kemungkinan Ada. bahwa dia mengkodok Ada. sholatnya, mengganti sholat Ya. sebelumnya yang ditinggalkan. Betul. Padahal kalau asar sama subuh Ini itu jawaban yang tidak saya cari, Ustaz. tidak ada. Ya mudah-mudahan. Jadi orang kan setelah subuh itu nggak ada sholat sunnah. Kok dia sholat sunnah? Kok dia sholat setelah subuh? Berarti itu on nih orang nih. Kan gitu. Padahal ya sebenarnya dianya ini yang bermasalah. Makanya tadi saya bilang berhusnuzon saja. Mm-mm. Gitu. Entah dia memang benar-benar nggak tahu terkait dengan memang pada subuh itu la sholata ba'da sholati subuh kan gitu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh dan sholat asar, terus dia tiba-tiba sholat, kita husnuzon aja. Oh mungkin dia mengqadha sholatnya. Betul. Itu sama dengan pertanyaan yang saya ajukan kemarin ke Ustadz Agung. Ya. Episode sebelumnya boleh diklik ya. Ya siap. Ketika Ustadz, kenapa saya sholat Jumat, terus kok mereka ada sholat zuhur? Saya Oh, bingung. iya. Nah, rupanya kemarin udah tuh Udah sama dijawab, Ustadz ya. Agung udah dapat jawabannya. Ya. Rupanya ketika biasanya masjid itu
berdekatan, ya kan? Ya, Ada satu selesai yang lebih dahulu Ya. karena masjidnya berdekatan, cuman beda 2 gang, ya kan? Biasanya, ya kan? Atau jumlah jamaahnya tidak mencukupi, Ya. biasanya. Atau ada rukun Jumatan yang terlewat. Iya, Biasanya mungkin ada kelupaan atau apa namanya manusia. betul. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu kata Ustadz Agung kemarin. Ya itu namanya husnuzon tadi. Bener Ustadz. Jadi kalau Mas Erik ke daerah Banten, itu ada tuh masjid-masjid yang memang setelah sholat Jumat itu jamaah lagi mereka sholat zuhur. Iya. Iya. Saya beberapa kali nemuin seperti itu. Jadi yang pernah saya tanyakan dulu waktu itu bahwa itu khaufan, takut sholat Jumatnya itu tidak cukup syarat dan rukun dan ininya apa namanya rukun dan syaratnya. Contoh, kalau misalnya khotib ini kita agak ini yang agak melenceng dikit. Sholat kalau khotib Jumat ini tidak atau melewatkan rukun khutbahnya, Rukun khutbah itu batal sebenarnya sholat Betul. itu. Tapi kan makanya di beberapa masjid itu saya pernah nemuin di daerah Banten sana memang setelah selesai Jumat mereka jamaah bareng-bareng sholat zuhur. Takutnya ada terlewat iya, tanpa disadari ya Ustaz. Iya, tapi itu pun tidak wajib. Tidak. Betul sekali. Khawatiran doang. Oke, kira-kira seperti itu sahabat setia Cafe Kultum. Ya. Jadi kita udah mengetahui nih tentang sholat sunnah qobliyah dan badiah. Ada yang muakkad yang sangat dianjurkan. Iya. 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh. Kita mulai dari subuh ya. 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Lalu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ya. 3 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang muakkad. Yang muakkad atau muakkadah. Dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya. Lalu tidak ada sholat juga setelah asar sampai matahari tenggelam. Ya. Kecuali ada sebabnya. Contoh nih, biar harus dikasih tahu juga contohnya. Ada orang meninggal, disolatkan setelah sholat asar. Ya itu nggak apa-apa Ustaz. Ya nggak apa-apa, ya, itu bener. ada sebabnya. Ada sebabnya. Terus gerhana matahari. Sore hari itu habis asar nih. Nah itu diperbolehkan. Itu boleh. Berarti ada sebab situasional. Iya. Dan satu lagi kodok mengganti sholat yang lu tinggalin sama saya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah saya coba mengganti. Ini muhasabah buat diri saya sendiri. Memperbaiki diri saya sendiri. Insya Allah ya. Terima kasih Ustadz. Ada yang mau ditambahin nggak Ustadz? Kira-kira Ustadz? Jadi ilmunya ini ilmu keseharian yang sangat-sangat bisa kita gunakan loh, sahabat setia. Insya Allah. Paling gini aja sih Mas Erik. Jadi dalam beragama, dalam mengerjakan syariat yang diperintahkan Allah itu, kita lakukan semampu kita, sekuat tenaga kita, kan gitu. Karena sebenarnya syariat yang diberikan Allah itu kepada kita itu tidak sedikit pun mempengaruhi kekuatan Allah itu sendiri. Betul. Lu mau sholat kayak mau kagak kayak, nah, kan? Sebenarnya semata-mata hukum Islam itu, syariat Islam itu diberikan melalui Rasulullah, kemudian utusan-utusan Allah yang lain itu semata-mata kembali lagi ke diri kita semua. Betul Ustaz. Jadi syariat Islam itu tujuannya memberi maslahat untuk semua. Jangan sampai berpikir bahwa syariat ini justru malah kita bertengkar sama tetangga, malah memperberat, kita seuzon sama keluarga berantem. Tetangga. Itu bukan syariat yang sebenarnya.
Karena apa? Kita tidak paham. Itu aja. Betul. Berhusnuzon aja dulu, berhusnuzon. Kalau saya Positive jujur thinking. Ustadz, kalau saya kok males bersuuzon gitu ya. Kalau lu nggak suka ngomong sama gua kalau suka gua ngomong. Berhusnuzon maksudnya, malas berhusnuzon. Suuzon ya kan. Berburuk sangka. Berburuk sangka. Gua nggak iya. males, jujur males. Iya. Gua kalau nggak suka ngomong ya kan. Iya, Kalau iya. lu nggak suka ngomong sama gua, nggak terima, udahlah. Itu tabayun namanya. Berantem aja gua bilang. Klarifikasi. Cuman kan itu tadi kadang orang itu mau tabayun, mau klarifikasi, cuman nggak tahu caranya. Harus jadi kalau ada istilahnya itu at-thariqatu ahammu minal madah. Artinya cara itu sebenarnya lebih penting daripada apa yang mau kita sampaikan, apa yang kita niatkan, apa yang kita tujukan. Betul. Iya, artinya kita niatnya ini baik, kalau thariqohnya, caranya itu salah, hasilnya ambiar, berantakan. Betul Ustaz. Jadi kalau niatnya baik, usahakan sesuai dengan thariqohnya. Thariqohnya ini caranya ini bagaimana? Karena setiap orang beda-beda. Kita mau klarifikasi masalah ini dengan orang si fulan misalnya, nggak bisa. Kalau dengan cara ini kita nggak bisa. Bagaimana caranya untuk kesana nih? Oh harus begini, harus begini. Khusus dengan dia. Yang lain lagi, thariqohnya atau caranya beda lagi. Betul. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah. Amin. Selalu diberikan kekuatan untuk sholat, kekuatan untuk beribadah, menjalankan syariat-syariat Allah ini, syariat-syariat Islam ini. Gitu. Amin. Jadi tanpa justru menyebabkan pertengkaran dan masalah yang lain. Betul. Intinya adalah bahwa syariat ini untuk kemaslahatan. Betul. Kalau kita mengerjakan syariat terus ujung-ujungnya malah mudarat, berarti malah ada yang salah, ya. Ada yang salah dengan kita mengerjakan syariat ini. Betul. Seperti itu sih Mas Erik. Betul sekali Ustaz. Ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk keseharian kita. Amin. Untuk saya terutama dan untuk saya juga. Untuk sahabat setia Cafe Kultum. Betul. Terima kasih Ustadz atas waktunya yang sangat sempit ini. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir kembali di Cafe Kultum. Sama-sama Mas Erik. Terima kasih untuk semuanya, untuk sahabat setia yang masih setia memantengi channel Cafe Kultum. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk saya, terutama untuk saya sendiri dan untuk sahabat setia Cafe Kultum. Amin. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Kultum tanpa batas.